So today I have a material, but before I tell you the material, do you remember what we learned about in the last video last week? Yeah, that's right. Last week we learned about simple past tense. So, jadi kalian masih ingat gak sih apa itu simple past tense? Oke, jadi ibu review sedikit ya. Simple past tense itu adalah kejadian yang terjadi di masa lampau. Jadi, ada yang masih ingat gak sih gimana contoh dari simple past tense itu? Oke. Salah satu contoh simple past tense itu, I will give you an example. For example is father ate noodle yesterday. Nah, itu salah satu contoh dari simple past tense. Nah, ayah memakan mie kemarin. Itu kejadiannya terjadi kemarin, itu udah lampau. Jadi, itu salah satu contoh dari simple past tense. Okay, so that is our material last week. So, for today, we will learn about recontext. Do you know guys what is recontext? Oke, jadi kalian pernah nggak sih baca biografi seseorang, biodata seseorang, atau pengalaman pribadi seseorang? Nah, kalian bisa baca dari internet, buku, koran, majalah, banyak. Nah, itu adalah salah satu contoh dari recontext. Jadi, untuk pengertian lebih jelasnya adalah recontext itu salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang tindakan, kegiatan, dan juga pengalaman seseorang. So, that is recontext. Jadi, jangan lupa juga recontext itu kan tadi kan suatu jenis teks dalam bahasa Inggris. Nah, itu kejadiannya juga di masa lampau. Jadi, materi kita minggu ini itu related sama our material last week, yaitu simple past tense yang baru aja kita review. Nah, oke, selanjutnya ibu bakal ngasih tahu apa sih tujuan dari recontext. Nah, ini ada di sini. Kalian bisa sambil catat atau screenshot aja biar kalian bisa belajar. So, jadi the purpose of the recontext itu tujuannya adalah untuk memberi informasi, to give information kepada pembacanya, dan juga itu sebagai hiburan. Jadi tujuan dari recontext itu sebagai hiburan dan juga sebagai untuk memberi informasi seperti yang tadi ibu bilang. Kan contoh dari recontext itu seperti biografi dan pengalaman-pengalaman seseorang, bisa pengalaman dari diri kita sendiri. Jadi itu tujuan dari recontext. Nah, ini. Jadi selanjutnya itu setelah tujuan dari recontext, ibu punya ciri-ciri dari recontext. Nah, bisa kita lihat juga di sini. Nah, ciri-ciri dari recontext itu ada 3. Yang pertama, for the first is, jadi kita itu menggunakan verb 2. Itu sama kayak simple past tense. Simple past tense kan menggunakan verb 2. Jadi untuk saat kita membuat recontext itu kita menggunakan verb 2 karena kejadiannya itu di masa lampau. Terus buat ciri-ciri yang kedua itu menggunakan adverb dan juga adverbial phrase. Nah, ini itu seperti penempatan waktu seperti last September, in the first day, second day, kayak gitu. Jadi untuk pemberitahuan waktunya. Lalu untuk yang ciri-ciri yang ketiganya yaitu menggunakan time connective dan juga seperti salah satu contohnya itu seperti before, after, then, that, dan juga conjunction, kata penghubung. Sebelumnya kita pernah membahas ini kan? Nah, kita kan pernah belajar tentang beberapa conjunction atau kata penghubung. Itu jangan lupa kita terapkan saat kita membuat recontext. Jadi itu ciri-ciri recontext. Jadi ada berapa? Ada 3. Okay, for the next is generic structure dari recontext itu sendiri. Ada yang udah tahu belum? Berapa sih generic structure-nya dari recontext itu? Ya, generic dari recontext itu ada 3 juga. Nah, bagian-bagian dari recontext itu ada 3. Yang pertama itu orientation, yang kedua itu events, yang ketiga itu reorientation. Bisa lihat sini. Nah, ibu jelasin satu-satu ya. Yang pertama itu orientation.
untuk orientation itu sendiri biasanya terdapat pada awal pembuatan rekonteks. Itu ada bagian awal rekonteks. Itu biasanya menceritakan tentang latar belakang informasinya, tentang siapa sih, di mana, kapan kejadiannya itu, kapan peristiwa itu terjadi. Nah, itu yang disebut dengan orientation. Lalu yang kedua itu ada events. Nah, untuk event ini sendiri itu menceritakan biasanya bagaimana sih kejadian itu terjadi, inti dari sebuah rekonteks itu sendiri, tentang peristiwanya, urutan kronologis kejadian peristiwa atau pengalamannya itu seperti apa. Itu terdapat pada bagian event di dalam rekonteks. Nah, lalu untuk yang ketiga itu ada reorientation. Nah, reorientation ini merupakan bagian penutup dari rekonteks itu sendiri. Biasanya berisi kesimpulan dari rekonteks yang sudah kita buat itu seperti apa, kesimpulan ceritanya. Ini untuk menutup suatu cerita yang udah kita buat. Nah, jadi itu bagian dari rekonteks. Generic structure dari rekonteks itu ada 3. Orientation, event, reorientation. Jangan lupa dihafalin ya. Lalu selanjutnya Ibu punya contoh dari rekonteks. Nah, di sini Ibu punya contoh dari rekonteks. Kita baca sama-sama ya. Repeat after me, okay? Nah, so the title of this recontext is The Thief. Nah, jadi di sini itu ada 3 bagian, 3 paragraf. Nah, di sini itu paragraf yang pertama merupakan orientation, paragraf yang kedua merupakan event, yang ketiga itu reorientation. So, kita baca yang bagian orientationnya dulu ya. Okay, repeat after me. 3 days ago, I went to the traditional market to buy some fruits and vegetables. In that market, I saw an accident. There was a thief beaten by a lot of people. It was so terrible. I didn't want to take closer and see. A few minutes later, police came and took him. So, ini paragraf yang pertama, yaitu bagian orientation. Ini berupa pengenalan. Itu kapan, di mana kejadiannya. Lalu kita beralih ke bagian event. Kita baca lagi ya sama-sama. Repeat after me. I asked to the fruit seller what had happened actually, and she said that the thief tried to steal someone's wallet, but he was unlucky. Someone saw him and shouted loudly, and suddenly, some people wrote him up hardly. Okay, itu event. Bagian terakhir, reorientation. Repeat after me ya. It was pretty event, and I hope it will never happen again. Nah, itu bagian reorientationnya, yaitu bagian penutup dan juga kesimpulan dari recontext itu sendiri. Okay, that's all the material about recontext for me. So, jadi di sini I have an exercise. Ibu punya satu latihan. Kita kerjain sama-sama ya. Nah, please listen carefully. Dengerin Ibu baik-baik ya. Sambil kalian baca, sambil dengerin Ibu bacain recontext-nya, oke? Okay? So, the title of this recontext is A Trip to the Zoo. Please listen carefully, okay? Yesterday, my family and I went to the zoo to see the elephants. When we got to the zoo, we went to the shop to buy some food to give to the animals. After getting the food, we went to the nocturnal house where we saw birds and reptiles which only come out at night. Before having lunch, we went for a ride on the elephants. It was a thrill to ride it. Dad fell off when he let go of the rope, but he was okay. During the lunch, we fed some birds in the park. In the afternoon, we saw the animals being fed. When we returned home, we were very tired, but we were happy. It was because we had so much fun activities at many places at the zoo. Okay, that's the recontext. So here I have a question related to this recontext.
that I read before, yang dari Ibu baca itu, soalnya itu berhubungan sama recontext yang tadi barusan Ibu baca. Jadi ini soalnya bisa dilihat sambil Ibu baca ya. Why did the writer and his family feel very tired after having a trip to the zoo? Nah, sini ada 4 multiple choice, A, B, C, D. For the A, jadi apa jawabannya ya? Sambil Ibu sebutin jawabannya ya. A, they had to visit many places in the zoo. B, they looked a long time to reach the zoo area. C, they had to feed a lot of animals in the zoo. And D, they had no time to take a rest in the zoo. Jadi apa jawabannya? Ibu kasih waktu beberapa saat ya buat kalian menjawabnya. Nanti kita bahas sama-sama jawabannya. Jadi, apa jawaban kalian? Kalian udah jawab? Kalau udah, ayo kita bahas sama-sama. Jadi, dari soal ini, why did the writer and his family feel very tired after having a trip to the zoo? Jadi, kenapa sih mereka sekeluarga itu merasa capek setelah mereka mengunjungi kebun binatang? Nah, untuk jawabannya yang A, they had to visit many places in the zoo. Apa karena mereka mengunjungi banyak tempat di kebun binatang? Atau B, they took a long time to reach the zoo area. Atau mereka itu membutuhkan banyak waktu untuk mencapai area kebun binatang itu? Atau yang C, they had to feed a lot of animal in the zoo. Atau karena mereka itu memberi makan banyak binatang di kebun binatang? Atau yang D, they had no time to take a rest in the zoo. Mereka benar-benar gak punya waktu buat istirahat waktu mereka di kebun binatang. Jadi apa jawabannya? Okay, and the right answer is A, they had to visit many places in the zoo. Seperti yang kita lihat ada di bagian reorientation, bagian akhir dari recontext ini, yaitu when we returned home, we were very tired but happy. It was because we had so much fun activities at many places at the zoo. Jadi jawabannya siapa yang jawabannya benar sama Ibu? Yeay! Okay, so that's our material today about recontext. Jadi udah paham semua kan apa itu recontext, tujuannya? Nah, Ibu mau review lagi nih ya. Jadi recontext itu apa? Ya, recontext itu suatu teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan kejadian, kegiatan, dan pengalaman kita maupun orang lain. Tapi ingat, terjadinya itu di masa lampau atau yang sudah terjadi. Nah, jadi itu arti dari recontext. Lalu selanjutnya tujuan dari recontext apa tadi kita? Masih pada ingat nggak barusan kita bahas? Iya, tujuan recontext itu untuk memberikan informasi kepada pembacanya dan juga sebagai hiburan untuk pembacanya. Itu tujuan dari recontext. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri dari recontext. Ada berapa tadi kita bahas? Iya, itu ada 3. Apa aja tadi itu? Yang pertama, ingat, itu kita menggunakan verb to atau menggunakan kata kerja bentuk kedua seperti yang kita pelajari minggu kemarin, yaitu mengenai simple past tense. Nah, lalu untuk ciri yang keduanya itu menggunakan adverb dan juga adverbial phrase. Dan untuk yang ketiganya itu menggunakan time connective dan juga conjunction. Itu ciri-ciri dari recontext, ada 3. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir itu tentang generic structure of recontext. Generic structure-nya itu bagian-bagian atau part-part dari recontext itu sendiri ada 3. Jadi ada orientation, event, dan juga reorientation. Untuk orientation itu sendiri biasanya berisi tentang pengenalan tokoh, tempat kejadian cerita, biasanya terdapat di awal part dari recontext itu sendiri. Lalu untuk bagian yang kedua dari generic structure dari recontext itu sendiri yaitu event. Event itu biasanya berisi tentang urutan kejadian atau peristiwanya itu terjadinya di mana sih, itu bagiannya itu namanya bagian event. Nah, itu berisi tentang peristiwanya, urutan peristiwanya. Lalu yang terakhir itu ada reorientation, itu bagian penutup, biasanya ada di bagian akhir dari recontext. Itu berisi kesimpulan dari semua recontext yang ada di
orientation event itu semuanya disimpulkan di reorientation. Jadi diingat-ingat ya, jangan lupa dipelajari lagi tentang materi kita hari ini, yaitu mengenai recontext. Okay? So that's our material today about recontext. Before that, I have a homework for you, an assignment. Tapi jangan khawatir, tugasnya sederhana aja kok. Jadi ibu mau kalian membuat simple recontext, simple aja, terdiri dari 3 paragraf yang berisi. Ingat, jangan lupa tuh chain extractornya tentang apa aja, orientation, event, dan juga reorientation. So jadi ibu mau kalian bikin recontext based on your experience. Ibu maunya berdasarkan pengalaman kalian sendiri ya, jangan orang lain, jangan ibu bapak kalian atau jangan yang lainnya. Ibu mau based on your experience. Oke? Oke. Jadi ini deadline-nya sampai pertemuan kita minggu selanjutnya ya. Ibu harap semuanya bisa selesai. So that's all for me. Jangan lupa dipelajarin lagi ya. Dan jangan lupa tetap di rumah aja, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.